warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuhasana dari kelas MN20F. Di sini saya akan menjelaskan tentang JIT atau Just in Time. Nah, Just in Time ini memiliki dua ruang lingkup pembahasan, yaitu yang pertama Big JIT, yaitu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Nah, yang kedua ada Little JIT, yaitu suatu penekanan pada penjadwalan, persediaan, dan penyediaan barang maupun jasa di mana dan kapan dibutuhkan. Nah, adapun sasaran umum organisasi yang harus dicapai yaitu seperti kualitas, responsif, biaya fleksibel. Pentingnya mempelajari JIT diantaranya memenangkan persaingan, mampu mengatasi berbagai kesulitan organisasi atau perusahaan, dan dapat memperbaiki kualitas, produktivitas, pelayanan pada pelanggan. Terdapat 8 kunci utama dalam JIT, yaitu yang pertama menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang berdasarkan pada permintaan, yang kedua memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size, yang ketiga yaitu menghilangkan pemborosan, yang keempat memperbaiki aliran produksi, yang kelima menyempurnakan kualitas produk, yang keenam orang-orang yang tanggap, yang ketujuh menghilangkan ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Nah, ada manfaat utama JIT yaitu seperti persediaan berkurang, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, pengurangan ruang yang dibutuhkan, pengurangan lead time, peningkatan produktivitas, fleksibilitas lebih besar, hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik, kegiatan penjadwalan pengendalian lebih sederhana, peningkatan kapasitas, pemberdayaan sumber daya manusia semakin baik, dan variasi produk lebih banyak. Nah, sekarang saya akan membahas tentang TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management merupakan sistem manajemen yang berfokus pada orang atau tenaga kerja bertujuan untuk terus meningkatkan nilai atau value yang dapat diberikan bagi perusahaan diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah dari nilai tersebut. Total Quality Management ini adalah filosofi manajemen yang mempunyai tujuan utama bagi kepuasan pelanggan terhadap barang dan jasa. Tujuan ini dapat dicapai melalui keterlibatan manajemen dalam seluruh tingkatan perbaikan yang berkelanjutan, dari produk, jasa, dan proses, pendidikan dan latihan bagi karyawan, dan partisipasi dari seluruh karyawan dalam pemecahan masalah. Nah, adapun budaya yang digunakan dalam melaksanakan TQM diantaranya yaitu komunikasi terbuka, pemberdayaan, pencegahan keseluruhan, fokus eksternal, kesesuaian terhadap kualitas, perubahan dan perbaikan secara terus-menerus, hubungan kerjasama, dan yang terakhir yaitu penyelesaian masalah hingga akar masalah. Adapun elemen pokok TQM diantaranya fokus pada pelanggan, keterlibatan karyawan secara keseluruhan, pemutasan perhatian pada proses, sistem yang terintegrasi, pendekatan strategi dan sistematik, peningkatan yang berkesinambungan, kebutuhan berdasarkan fakta, dan komunikasi. Nah, hambatan dalam penerapan Total Quality Management yaitu yang pertama ada bila filosofi TQM dipandang sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan waktu, TQM diterapkan dalam suatu lingkungan yang birokratis. TQM dipandang sebagai suatu program yang dilaksanakan secara formal. TQM dilaksanakan secara kaku, bukan merupakan standar pelaksanaan yang kaku. TQM dipandang tidak berhubungan dengan orang atau personil. Dan yang terakhir, TQM dipandang sebagai hanya dilakukan untuk kelompok orang atau ahli maupun spesialis. Nah, yang terakhir ada pendekatan dalam penerapan TQM diantaranya yaitu benchmarking atau tolak ukur atau patokan, adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen strategi di mana suatu unit atau bagian atau organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan berupa unit atau bagian
atau organisasi lain yang sejenis, baik secara internal maupun eksternal. Nah, yang kedua, business process reengineering atau BPR adalah suatu metode improvement yang menggunakan perubahan radikal business process existing menjadi suatu proses baru untuk mencapai operasional excellent, pengurangan biaya ataupun menjadi lebih unggul dibandingkan kompetitor. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.